Halo teman SD, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Junet dan kita masih berada di Lakopa Beta Farm dan kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Oke teman SD, jumpa lagi bersama saya Junet dan kita sudah berada di tempat seorang pemiliknya. Namanya siapa Pak? Rio Prakoso sih kalau asli, cuman kalau di sosial media Rio Lakopa, kayaknya sekarang namanya jadi Lakopa Beta Farm. Oh gitu. Oke, ini berada di mana sih alamatnya yang lengkapnya? Ini alamatnya di Jalan Pangeran Hidayatullah, RT 1 RW 5, Desa Sawah Gede, Kabupaten Cianjur. Ini bisa dicek di map juga, ada di Google Map Lakopa Beta Farm double V ya, bisa dicek. Oke, bisa diceritakan nggak untuk proses awal dari awal sampai penjualannya itu bagaimana prosesnya? Dari awal ya kita pasti ngebibit apa, kita cari indukan, kita bikin apa, kita silang kayak apa, kita breed sampai bisa jadi burayak. Udah jadi burayak kita rawat sampai udah siap panen, ntar siap jual lah gitu. Dari umur berapa sih yang bagus untuk dijadikan indukan? Nah sebenarnya kalau misalkan di ikan cupang itu bisa dari 3 bulan juga udah bisa. Cuman kalau 3 bulan tuh rentan, mungkin kalau si betina tidak full telur apa belum siap juga, kadang ada yang kayak gitu ya. Bagus sih sekitaran 4 bulan 5 bulan lah, udah bagus lah. Oke, untuk pakanan dari umur dari baru netas sampai umur 3 bulan itu memakai apa sih bahan makanan itu? Kalau makanan itu beda-beda ya. Kalau misalkan dari baru menetas, mungkin kalau baru menetas masih ada cadangan makanan ya, sampai 4 hari itu masih ada. Nah setelah 4 hari itu biasanya kita kalau nggak Artemia, ada infusoria juga bisa, itu ukuran mikro lah, kecil itu. Nah sudah itu sekitaran udah 2 minggu apa 1 minggu, pokoknya kalau size nya udah nambah lebih besar, kita bisa kasih makan kutu air. Nah kutu air mulai dari situ sampai umur ya sekitaran sebulan 2 bulan lah, udah sampai bisa makan cacing. Selanjutnya bisa cacing, bisa pelet gitu kan selanjutnya. Nah Oke. itu buat pakan. Terbuat dari apa sih makanannya, istilah apa, beli apa bisa membuat sendiri Nah untuk kalau bahan makanan gitu? misalkan buat itu, kalau Artemia ya Artemia biasanya kita itu kan telur udang ya, telur udang dari laut gitu kan. Itu kan cara kulturnya juga kita harus kultur di air asin, pakai aerator tuh. Kalau misalnya infusoria kita bisa bikinnya dari air bekas, sampai mungkin ada keluar kayak plankton kecil-kecil kayak itu infusoria. Terus buat kutir, biasanya kalau kutir kalau nggak kultur kita ngambil dari alam, dari sawah, dari kolam, satu air tuh. Kalau untuk pakan yang apa, cacing sutra tuh biasanya ya ada yang ngambil dari alam juga, jadi simpel sih gitu, bisa beli. Kalau pelet udah pasti kan, kalau pelet udah pasti kita beli gitu. Terus untuk ini dalam di kolam itu kenapa nggak memakai, biasanya kan tempat untuk peneduh ya, sinar matahari, dan di kolamnya itu sendiri memakai apa sih warnanya menjadi coklat gitu? Sebenarnya sih kalau peneduh buat sinar matahari itu harus sebenarnya biar suhu juga nggak terlalu panas. Cuman kalau di sini sistemnya sistem alam sih, jadi nggak kita pakai atap atasnya. Jadi kalau misalkan air hujan terus panas juga tetap masuk. Cuman kita di sini mainannya ke tanaman air, eceng gondok kita agak banyak mungkin, jadi biar suhu airnya nggak terlalu panas.
Nah kalau misalkan masalah airnya warna coklat itu kan ada ketapang tuh. Nah, Nah kegunaannya itu. air ketapang tuh sebenarnya buat si ikan tuh pada sehat, terus pH air juga stabil, terus apa, bagaimana di alamnya lah, dia di tempat habitat dia dulu mungkin seperti itu. Makanya itu ikan yang mungkin dulunya dia banyak daun ketapang, apa daun inilah, jadi dia bisa nyaman di situ. Nah, saya lihat di sini kan di belakang kita ini banyak cupang yang mungkin ini eh, cupang pilihan apa indukan apa gimana ini siap Nah, jual. kalau ini sih siap jual ya. Kalau ini kalau ini biasanya yang udah dari 3 bulan masuk ke botol apa masuk ke ember yang udah diproses lah. Kalau ini udah siap jual, udah size-nya size indukan, terus udah keluar lah semua warna, udah bukan bahan lagi, udah jadi. Kalau ini udah jadi lah. Nah, untuk di sini koleksi yang cupang tersebut jenis apa aja sih yang ada, koleksi yang ada terdapat di sini? Kalau di sini sih banyak ya. Kalau misalkan Avatar ada, terus Nemo, pokoknya multicolor ada. Terus Marble juga ada sih. Cuman kalau ini Hartmoon sih, kalau Hartmoon kita nggak bikin di sini. Kalau HMPK-nya buat kontesan kita main di sini, kita bikin HMPK, terus Krontile yang Orchid kita bikin di sini. Untuk kontes pernah gak ikut dan sudah pernah menjuarai gitu? Nah, Juara berapa gitu? Kalau buat kontesan sih alhamdulillah ya udah menjuarai. Cuman untuk di tingkat lokal aja, masih di satu kota Cianjur aja, jadi belum belum mendapatkan yang dari luar kota mungkin ya. Cuman kita masih main di kota sendiri aja dulu, soalnya kita juga fokus ke farm dulu lah, kita nggak terlalu iniin ke kontes juga. Cuman kita bikin ikan kontes, alhamdulillah kemarin hasilnya tuh ada prestasinya lah gitu. Dari sekian 100 tuh ikan adalah yang prestasi, alhamdulillah juara 1, juara 2 untuk kelas pensi, kelas koinya ada, terus untuk pokoknya kelas-kelas untuk di kontesan lah, alhamdulillah gitu. Pokoknya kita ready di sini nih, bahan kontes ada HMPK, ada Frontail, bahan kontes kita ready di sini. Nah, untuk pemasaran bagaimana, apa pemasarannya itu offline atau online apa gimana itu? Kalau untuk pemasaran kita biasanya dua-duanya sih. Kalau online iya, offline juga iya. Kalau offline mungkin orang yang udah tahu ya ke rumah langsung sini. Terus buat yang online ya kita posting juga kan, posting di Facebooknya tuh beberapa, BG-nya sama, terus TikTok juga, mungkin semua sosmed kita samain untuk promosi di sini gitu. Oke, untuk selanjutnya mungkin apa namanya, dari pemasaran itu sendiri sekitar berapa sih harga yang paling rendah sampai yang tertinggi, sekitar berapaan? Kalau misalkan kalau harga cupang sih sebenarnya ya nggak terbatas mungkin ya. Kalau namanya ikan cupang tuh buat hobi. Kalau misalkan ini emang ikan bagus, mau dihargain 100 juta nyampe 500 juta pun juga bisa gitu kan. Ini kan hobi masuknya. Kalau untuk di sini ya, kalau untuk di sini tuh kita minimal untuk yang 10 ribuan ada lah gitu. Di bawah 10 ribuan juga ada, cuman kita posisinya partai, nggak untuk satu gitu. Kita kan menjualnya partai juga gitu kan. Terus ya kalau misalkan yang harga 100-an 200-an ada banyak, pokoknya nyampe harga yang 1 jutaan 2 juta juga ada gitu. Kita kan jual emang maksudnya kualitas kita pertahanin juga gitu. Terus bagaimana cara perawatannya, apakah susah,
apa gimana untuk cara perawatannya menjadikan ikan cupang menjadi keadaan sehat dan bagus. Kalau untuk perawatan sih simple ya sebenarnya. Kalau ikan cupang tuh yang penting ganti air. Ganti air tuh kita rajin ganti air, ikan pasti sehat. Kalau kita pengen ikan bagus, kita jaga airnya dulu. Jadi Kalau dipentingkan misalkan airnya kita bagus, ikannya pasti sehat, udah pasti ikan pasti bagus. Dia dapat kualitas dari situ. Terus ya untuk pakan juga, untuk pakan kita diusahakan kita pakan hidup ya. Pakan hidup tuh lebih bagus kan. Untuk pakan mati sebenarnya bukannya tidak bagus, itu juga bagus gitu kan, ada kandungan proteinnya di situ, apa di situ juga ada. Cuman dianjurkan kalau yang lebih bagus pakan hidup. Oke, terima kasih Pak Rio atas kesempatannya dan eh, mudah-mudahan ini akan menjadi lancar dalam penjualan maupun pemasarannya. Oke, teman SD, kita akhiri perbincangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa like, share, dan subscribe di Suara Daun 207 YouTube channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.